Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kirana Az-Zahra dengan NIM 21090250014 jurusan Pendidikan Akuntansi kelas B, angkatan 2021. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, pada mata kuliah kali ini, saya disuruh atau diminta untuk membuat video mengenai tugas mata kuliah metodologi penelitian. Nah, di sini kami disuruh untuk membahas penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif secara individu atau mandiri. Selanjutnya, materi yang akan dibahas. Nah, pada pembahasan yang saya videokan kali ini, saya akan membahas mengenai yang pertama, yaitu ada penelitian metode kuantitatif. Di mana dalam subbahasannya, yang pertama ada pengertian metode penelitian kuantitatif, yang kedua ada metode-metode penelitian kuantitatif, yang ketiga ada karakteristik penelitian kuantitatif, yang keempat ada alasan melakukan penelitian kuantitatif, dan yang kelima ada jenis-jenis penelitian kuantitatif. Selanjutnya yaitu penelitian metode kualitatif, di mana subbahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama pengertian metode penelitian kualitatif, yang kedua yaitu karakteristik penelitian kualitatif, yang ketiga yaitu beberapa pertanyaan tentang penelitian kualitatif, yang keempat alasan melakukan penelitian kualitatif, yang kelima jenis-jenis penelitian kualitatif. Selanjutnya juga terdapat perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, langsung saja pada materi pertama, yaitu penelitian metode kuantitatif. Nah, di sini kita akan terlebih dahulu mengetahui apa sih itu metode penelitian kuantitatif itu. Jadi, pengertian metode penelitian kuantitatif itu merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Nah, di sini menurut Sugiono, metode penelitian kuantitatif itu dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat pengumpulan dan kuantitatif atau biasa dalam bentuk statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, materi selanjutnya yaitu metode-metode penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu ada metode survei. Metode survei adalah metode penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data, di mana dalam metode ini adalah metode yang sering dipakai di kalangan mahasiswa. Desainnya sederhana, prosesnya cepat, tetapi bila dilakukan dengan sembrono atau seenaknya saja, temuan survei ini cenderung bersifat dangkal atau superficial, meskipun dalam analisisnya peneliti menggunakan statistik yang rumit. Yang kedua yaitu ada metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat atau kausalitas antara satu variabel dengan variabel lainnya, atau variabel X dan variabel Y. Untuk menjelaskan hubungan kausalitas ini, peneliti harus melakukan kontrol dan pengukuran yang sangat cermat terhadap variabel-variabel penelitiannya. Tetapi metode eksperimen tidak hanya digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara satu variabel dan lain variabel, tetapi juga untuk menjelaskan dan memprediksi gerak atau arah
gerak atau arah kecenderungan suatu variabel di masa depan. Ini adalah eksperimen yang bertujuan untuk memprediksi apakah ada hubungan sebab dan akibat antara variabel tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik penelitian kuantitatif. Menurut Creswell dan Baby, karakteristik penelitian kuantitatif yaitu yang pertama, penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang menggunakan metode-metode ilmiah yang kuantitatif untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang dapat diukur secara numerik. Yang kedua, penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menemukan hubungan kausal antara variabel-variabel yang diteliti. Yang ketiga, penelitian kuantitatif memerlukan pengumpulan data dalam jumlah yang cukup besar untuk membuat generalisasi yang dapat diandalkan tentang populasi yang lebih besar. Yang keempat, penelitian kuantitatif ini menggunakan instrumen pengumpulan data yang telah diuji secara empiris untuk memastikan kevalidan dan keandalan data. Yang kelima, penelitian kuantitatif ini memiliki desain penelitian yang kaku dan terstruktur untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat diinterpretasikan secara objektif. Yang keenam, penelitian kuantitatif menggunakan analisis statistik untuk memproses data dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang ketujuh, penelitian kuantitatif memiliki fokus yang lebih terbatas dan terukur daripada penelitian kualitatif, dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian secara spesifik. Yang kedelapan, penelitian kuantitatif memerlukan pengguna sampel yang representatif dari populasi yang diteliti untuk memastikan generalisasi yang tepat. Yang kesembilan, penelitian kuantitatif menghasilkan data yang bersifat objektif dengan menghindari bias peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data. Yang kesepuluh, penelitian kuantitatif lebih cocok untuk menguji hipotesis, memvalidasi teori daripada untuk mengeksplorasi pengalaman dan perspektif individu. Nah, selanjutnya yaitu ada alasan mengapa kita melakukan penelitian kuantitatif. Di sini yang pertama, ada beberapa alasan mengapa penelitian kuantitatif itu dapat dilakukan. Yang pertama yaitu memberikan data yang objektif. Maksudnya yaitu penelitian kuantitatif menggunakan metode pengukuran yang terstandarisasi dan objektif, sehingga data yang dihasilkan dapat diandalkan dan tidak tergantung pada interpretasi individu. Yang kedua, memungkinkan analisis statistik. Maksudnya di sini yaitu data yang dihasilkan dari penelitian kuantitatif dapat dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan saat penelitian. Yang ketiga yaitu memperoleh sampel yang representatif. Maksudnya di sini yaitu penelitian kuantitatif dapat menggunakan metode acak dalam pemilihan sampel, sehingga memungkinkan perwakilan yang lebih baik dari populasi yang diteliti. Yang keempat, mengukur perubahan dan hubungan. Maksud dari mengukur perubahan dan hubungan di sini yaitu penelitian kuantitatif dapat mengukur perubahan dalam variabel seiring waktu, dan menganalisis hubungan antara variabel yang berbeda. Yang kelima yaitu memungkinkan generalisasi. Maksud dari memungkinkan generalisasi di sini
yaitu hasil penelitian kuantitatif dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih besar dan digunakan untuk menginformasikan kebijakan dan praktik. Yang keenam, efisiensi biaya dan waktu. Penelitian kuantitatif dapat dilakukan dengan efisien dalam hal biaya dan waktu karena data dapat mengumpulkan dari banyak responden dalam waktu yang relatif singkat. Dan yang ketujuh yaitu memberikan kejelasan dan keteraturan. Maksudnya yaitu penelitian kuantitatif ini menawarkan struktur dan kejelasan dalam metode dan analisis sehingga memudahkan replikasi penelitian oleh orang lain. Materi selanjutnya yaitu ada jenis-jenis penelitian kuantitatif. Berikut ini adalah beberapa jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu penelitian survei. Maksud dari penelitian survei ini adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sampel yang mewakili populasi melalui kuesioner atau wawancara. Yang kedua yaitu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini adalah jenis penelitian di mana peneliti memanipulasi satu atau lebih variabel bebas untuk melihat dampaknya pada variabel tersebut atau pada variabel terikat. Yang ketiga ada penelitian kuasi eksperimen. Penelitian kuasi eksperimen ini adalah jenis penelitian di mana peneliti memilih sampel tanpa menggunakan acak, namun menggunakan kelompok kontrol untuk membandingkan hasil. Yang keempat ada penelitian korelasional. Penelitian korelasional ini adalah jenis penelitian yang memeriksa hubungan antara dua variabel atau lebih variabel tanpa memanipulasi variabel bebas. Yang kelima ada penelitian deskriptif, di mana penelitian deskriptif ini adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi yang akurat tentang suatu fenomena atau populasi. Yang keenam ada penelitian cross-sectional. Penelitian cross-sectional ini adalah jenis penelitian di mana data dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu. Yang ketujuh, ada penelitian longitudinal. Penelitian longitudinal ini adalah penelitian di mana data dikumpulkan selama beberapa periode atau waktu untuk melihat apakah ada perubahan dan tren dalam penelitian tersebut. Yang kedelapan atau yang terakhir ada meta-analisis. Meta-analisis ini adalah jenis penelitian yang melakukan analisis statistik terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang suatu fenomena atau suatu topik. Selanjutnya kita masuk ke penelitian metode kualitatif. Yang pertama yaitu pengertian metode penelitian kualitatif. Di sini menurut MC Milan dan Schumacher tahun 1997 mendeskripsikan atau mendefinisikan metode kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Metode penelitian kualitatif ini merupakan metode baru karena popularitasnya belum lama. Metode ini juga dinamakan post-positivistik karena berlandaskan pada filsafat atau positivisme. Sebagai metode artistik karena proses penelitian ini
lebih bersifat seni atau kurang terpola, dan disebut sebagai metode interpretif karena data hasil penelitian ini lebih berkesan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Materi selanjutnya yaitu ada karakteristik penelitian kualitatif. Williams 2008 menyebutkan ada 13 buah yang tergolong utama sebagai karakteristik penelitian kualitatif ini. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dalam latar yang wajar atau alamiah atau natural settings. Yang kedua, peneliti merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data. Yang ketiga, kebanyakan peneliti kualitatif sangat kaya dengan deskripsi. Yang keempat, meskipun kualitatif sering memperhatikan hasil dan akibat dari variabel yang saling membentuk secara simultan. Yang kelima, kebanyakan penelitian kualitatif ini menggunakan analisis deduktif, terutama pada tahap-tahap awalnya. Yang keenam, makna di balik tingkah laku manusia merupakan hal esensial bagi penelitian kualitatif. Yang ketujuh, penelitian kualitatif menuntut sebanyak mungkin kepada penelitiannya untuk melakukan sendiri kegiatannya di lapangan. Yang kedelapan, penelitian kualitatif terdapat kegiatan triangulasi yang dilakukan secara ekstensif. Yang kesembilan, orang yang di-study diperhitungkan sebagai partisipan atau konsultan. Yang kesepuluh, perspektif emik atau partisipan sangat diutamakan dan dihargai dalam penelitian kualitatif. Yang ke-11, pada penelitian kualitatif, hasil atau temuan penelitian itu jarang dianggap sebagai temuan final, sepanjang belum ditemukan bukti-bukti yang kuat yang tak tersanggah melalui bukti-bukti penyangga atau contrary evidence. 12. Pengambilan sampel biasanya dilakukan secara purposive rasional atau logical purposive sampling. Yang ke-13, baik data kuantitatif maupun data kualitatif itu dalam penelitian kualitatif sama-sama digunakan. Selanjutnya yaitu beberapa pertanyaan mengenai penelitian kualitatif. Dalam karya Bock, disebutkan ada 4 pertanyaan yang biasa diajukan tentang penelitian kualitatif. Yang pertama, apakah penelitian kualitatif benar-benar ilmiah? Nah, di sini kita dapat menjawab pertanyaan tersebut sangat bergantung pada konsep penelitian ilmiah itu sendiri. Jika penelitian ilmiah didefinisikan sebagai penelitian empiris yang dilakukan secara sistematis dan ketat, atau sebagai disiplin inquiry, maka penelitian kualitatif sangat jelas tergolong ilmiah. Definisi tersebut jauh lebih mengena dan realistis daripada mempersempitnya menjadi metode deduktif dan pengajuan hipotesis. Yang kedua, dapatkah temuan penelitian kualitatif itu digeneralisasikan? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut juga bergantung pada konsep generalisasi itu sendiri. Jika pengertian generalisasi itu menunjuk pada generalisasi yang bebas atau konteks dan waktu, sebagaimana yang biasa dipakai oleh mereka yang menggunakan paradigma positivistik, maka temuan penelitian kualitatif memang tak dapat digeneralisasikan. Yang ketiga yaitu di manakah letak perbedaan penelitian kualitatif dengan yang dilakukan orang lain seperti guru, wartawan, atau seniman. Meskipun orang-orang seperti guru, wartawan, dan seniman juga melakukan hal-hal yang serupa dengan penelitian kualitatif, seperti melakukan wawancara,
mengobservasi, mengkreasi sesuatu, menulis, dan sebagainya, tetapi peneliti-peneliti kualitatif melakukannya dalam kerangka disiplin, inquiry dengan tujuan yang berbeda. Yang keempat, dapatkah penelitian kualitatif dan kuantitatif digunakan secara bersama-sama dalam satu penelitian? Meskipun data kuantitatif dan kualitatif jelas dapat digunakan bersama-sama, dan beberapa peneliti menggunakan rancangan atau prosedur pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif, maka sangat disarankan supaya peneliti pemula tidak menggabungkannya secara bersama dalam satu kegiatan atau proyek penelitian. Materi selanjutnya yaitu ada alasan melakukan penelitian kualitatif. Ada banyak alasan mengapa peneliti melakukan penelitian kualitatif. Dilihat dari tujuan penelitiannya, alasan peneliti melakukan metode kualitatif adalah untuk memahami bagaimana suatu masyarakat atau individu dalam menerima isu-isu tertentu atau isu-isu baru. Nah, dalam slide ini, Hammarberg, Kirkman, and Delahaye 2016 mengungkapkan bahwa alasan menggunakan metode kualitatif ada 5. Yang pertama yaitu untuk menjawab pertanyaan tentang pengalaman dan perspektif dari sudut pandang partisipan. Yang kedua, untuk menyelidiki tentang kepercayaan, sikap, dan konsep perilaku masyarakat. Yang ketiga, memahami suatu kondisi atau acara dari sudut pandang pribadi. Yang keempat, menganalisis laporan dan dokumen seperti laporan pemerintah, artikel media, situs web, atau buku harian. Yang kelima, data-data ini biasanya tidak dapat dihitung atau diukur hanya dengan menggunakan angka. Tetapi kita juga itu harus mendeskripsikan data-data yang kita dapat tersebut. Materi selanjutnya yaitu jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif ini sebenarnya banyak, tetapi metode-metode yang paling sering digunakan dan dikaji oleh para peneliti dan praktisi menurut Lodikoh, Spalding, dan Vogel tahun 2006 adalah penelitian etnografi, studi kasus, fenomenologi, grounded theory, dan naratif. Di mana dalam penelitian etnografi, di mana etnografi itu berasal dari kata Yunani, ethos berarti suku, dan graphos berarti sesuatu yang ditulis. Jadi, penelitian etnografis itu adalah ilmu penulisan tentang suku bangsa atau penulisan tentang budaya suatu kelompok. Yang kedua ada penelitian studi kasus, di mana penelitian studi kasus ini adalah desain penelitian yang ditemukan di banyak bidang ilmu, terutama bidang ilmu evaluasi, di mana peneliti ini mengembangkan analisis yang mendalam terhadap satu kasus, program, acara, kegiatan, terhadap satu atau lebih individu. Yang ketiga ada fenomenologi, di mana penelitian fenomenologi ini adalah desain penelitian yang berasal dari filsafat dan psikologi, di mana peneliti ini menggambarkan pengalaman hidup individu tentang suatu fenomena seperti yang dijelaskan oleh para peserta. Yang keempat ada penelitian grounded theory, di mana penelitian grounded theory ini merupakan desain penelitian dari sosiologi, di mana peneliti memperoleh teori proses abstrak umum, tindakan atau interaksi yang didasarkan pada pandangan peserta. Yang kelima, ada penelitian naratif, di mana penelitian naratif ini adalah desain penelitian di mana peneliti mempelajari kehidupan individu dan meminta satu atau lebih individu untuk memberikan cerita tentang kehidupan mereka. Selanjutnya itu perbedaan
kuantitatif dan kualitatif. Hamidi menjelaskan, setidaknya ada 12 perbedaan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif. Yang pertama yaitu dari segi perspektifnya. Penelitian kuantitatif lebih menggunakan pendekatan etik. Dalam arti ini, peneliti mengumpulkan data dengan menetapkan terlebih dahulu konsep sebagai variabel-variabel yang berhubungan atau yang berasal dari teori yang sudah ada dan dipilih indikatornya. Hanya dari indikator yang telah ditetapkan tersebut dibuatkan kuesioner, pilihan jawaban, dan skor-skornya. Sebaliknya, penelitian kualitatif lebih menggunakan perspektif yang emik, atau peneliti dalam hal ini mengumpulkan data berupa cerita rinci dan para informan dan diungkapkan apa adanya sesuai dengan bahasa dan pandangan informan. Yang kedua yaitu dari segi hipotesis. Yang kedua yaitu dari segi konsep atau teori. Penelitian kuantitatif bertolak dari konsep variabel yang terdapat dalam teori yang dipilih oleh peneliti, kemudian dicari datanya melalui kuesioner untuk pengukuran variabelnya. Di sisi lain, penelitian kualitatif berangkat dari penggalian data berupa pandangan responden dalam bentuk cerita rinci atau asli mereka. Kemudian, para responden tersebut bersama meneliti dan memberi penafsiran sehingga menciptakan konsep sebagai temuan. Secara sederhana, penelitian kuantitatif berangkat dari konsep, teori, atau menguji retest atau teori. Sedangkan kualitatif mengembangkan, menciptakan, dan menemukan konsep teori. Yang ketiga yaitu dari segi hipotesis. Dari segi hipotesis, penelitian kuantitatif merumuskan hipotesis sejak awal yang berasal dari teori yang relevan yang telah dipilih, sedangkan penelitian kualitatif biasanya menggunakan hipotesis dan bisa tanpa hipotesis. Jika ada hipotesis, bisa ditemukan di tengah penggalian data, kemudian dibuktikan melalui pengumpulan data yang lebih mendalam lagi. Yang keempat yaitu dari segi teknik pengumpulan data. Penelitian kuantitatif itu mengutamakan penggunaan kuesioner, sedangkan penelitian kualitatif itu mengutamakan penggunaan wawancara atau observasi. Yang kelima yaitu dari segi permasalahan atau tujuan penelitian. Penelitian kuantitatif menanyakan atau ingin mengetahui tingkat pengaruh, keeratan korelasi atau asosiasi antar variabel atau kadar suatu variabel dengan cara pengukuran. Sedangkan penelitian kualitatif menanyakan atau ingin mengetahui tentang makna atau berupa konsep yang ada di balik cerita detail para responden dan latar sosial yang diteliti. Yang keenam, dari segi teknik memperoleh jumlah atau size responden atau sampel. Pendekatan kuantitatif, ukuran atau besar dan jumlah sampelnya bersifat representatif atau perwakilan dan diperoleh dengan menggunakan rumus, presentase, atau tabel populasi sampel serta telah dicantumkan sebelum pengumpulan data. Sedangkan untuk penelitian kualitatif, respondennya diketahui ketika pengumpulan data mengalami kejenuhan. Kumpulan datanya diawali dari mewawancarai informan awal atau informan kunci dan berhenti sampai pada responden yang kesekian kalinya sebagai sumber yang sudah tidak memberikan informasi baru lagi. Maksudnya, berhenti sampai pada informan yang kesekian
ketika informasinya sudah tidak berkualitas lagi melalui teknik bola salju atau snowball, sebab informasi yang diberikan sama sekali atau tidak bervariasi lagi dengan para informan yang sebelumnya. Jadi, penelitian kualitatif, jumlah responden atau informannya didasarkan pada suatu proses pencapaian kualitas informasi. Yang ketujuh, yaitu dari segi alur pikir penarikan kesimpulan. Penelitian kuantitatif itu berproses secara deduktif, yakni dari penetapan variabel atau konsep, kemudian pengumpulan data dan disimpulkan. Di sisi lain, penelitian kualitatif berproses secara induktif, yakni prosesnya diawali dari upaya untuk memperoleh data detail tanpa evaluasi dan interpretasi, kemudian dikategorikan atau diabstraksi serta dicari temanya atau konsep teori sebagai temuan. Selanjutnya itu dari bentuk sajian data. Biasanya penelitian kuantitatif itu berupa angka atau tabel, sedangkan penelitian kualitatif itu datanya disajikan dalam bentuk cerita yang detail sesuai bahasa dan pandangan responden. Yang kesembilan, dari segi definisi operasional, penelitian kuantitatif dilakukan di akhir pengumpulan data dengan menggunakan perhitungan statistik, sedangkan penelitian kualitatif datanya disajikan sejak awal turun ke lokasi melakukan pengumpulan data dengan cara mengangsur atau menabung informasi tersebut sehingga mereduksi, mengelompokkan, dan seterusnya hingga terakhir memberikan interpretasi. Yang ke-11 ada dari segi instrumen. Penelitian kualitatif memiliki instrumen berupa peneliti itu sendiri, karena peneliti sebagai manusia dapat beradaptasi dengan para responden dan aktivitas mereka, yang demikian sangat diperlukan agar responden itu sebagai sumber data yang menjadi lebih terbuka dalam memberikan informasi. Di sisi lain, pendekatan kuantitatif, instrumennya adalah angket atau kuesioner. Yang ke-12 yaitu dari segi kesimpulan, di mana dalam penelitian kualitatif, interpretasi data oleh peneliti melalui pengecekan dan kesepakatan dengan subjek penelitian, sebab merekalah yang lebih tepat untuk memberikan penjelasan terhadap data atau informasi yang telah diungkapkan. Peneliti memberikan penjelasan terhadap interpretasi yang dibuat, mengapa konsep tersebut dipilih. Bisa saja konsep tersebut merupakan istilah atau kata yang sering digunakan oleh para responden. Di sisi lain, penelitian kuantitatif itu sepenuhnya dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil perhitungan atau analisis statistik. Ini merupakan beberapa referensi yang saya gunakan dalam presentasi video metodologi penelitian mengenai materi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dan ini merupakan gambar-gambar buku referensi yang saya gunakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaian informasi saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.